Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Semoga Anda tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama lagi dengan saya Titis Prasetya Taruna. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 2 Merdeka Mengajar, yaitu mengapa kurikulum harus berubah? Sebelum menjawab mengapa kurikulum harus berubah, mari kita kembali mengingat apa yang dimaksud kurikulum. Kurikulum merupakan titik awal dan akhir pengalaman belajar peserta didik. Berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran, bersifat kompleks dan multidimensi, didesain menyesuaikan kebutuhan murid dan perubahan zaman, merupakan paradigma baru transformasi pembelajaran yang menekankan pada penguatan kompetensi dan materi yang bermakna. Sehingga kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan yang mengatur alur pendidikan. Terdapat 4 komponen dalam kurikulum. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode, dan 4. Evaluasi. Lantas, mengapa kurikulum perlu berubah? Faktor yang menyebabkan kurikulum perlu berubah, salah satunya adalah kurikulum memiliki sifat dinamis, yang berarti kurikulum pada dasarnya boleh atau dapat diubah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, adanya isu kekinian. Isu juga mempengaruhi mengapa kurikulum berubah. Isu-isu itu antara lain transformasi komunikasi, teknologi digital, adanya perubahan global, ataupun transformasi budaya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antar 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, mengapa kurikulum perlu disesuaikan atau perlu diadaptasi? Alasan kurikulum perlu diadaptasi akan saya jelaskan melalui alur berikut. Satuan pendidikan memiliki karakteristik yang beragam, sehingga menyebabkan pentingnya kurikulum untuk diadaptasi atau disesuaikan. Tujuan adaptasi ini adalah untuk memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dapat membuat peserta didik berkembang sesuai dengan kodrat. Adapun tolak ukur adaptasi kurikulum antara lain adalah keanekaragaman latar belakang, dan yang kedua adalah tingkat kemampuan peserta didik. Kurikulum ini diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, memperhatikan kondisi lingkungan, ekosistem sekolah, serta karakteristik murid. Setelah itu, kita akan mendapatkan sebuah sistem atau kurikulum yang kita sebut sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan antara lain: 1. Berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Ketiga, esensial. Keempat, akuntabel. Dan yang terakhir adalah melibatkan pemangku kepentingan. Dalam penerapan kurikulum, khususnya dalam pembelajaran, terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang diharapkan dicapai setelah peserta didik menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, yang saat ini kita kenal sebagai fase. Capaian pembelajaran ini dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun, dikembangkan lagi, dibuat menjadi alur tujuan pembelajaran, dan dari alur tujuan pembelajaran dikembangkan sebagai dasar pembuatan modul ajar. Adapun fase-fase pada pendidikan saat ini, yaitu fase fondasi,
pada kelas PAUD, fase A pada kelas 1 sampai kelas 2 sekolah dasar, fase B kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar, fase C kelas 5 sampai kelas 6 sekolah dasar, fase D kelas 7 sampai kelas 9 sekolah menengah pertama, fase E kelas 10 SMK atau SMA, fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Kurikulum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dengan isu-isu yang sedang terjadi, serta selalu disesuaikan dengan karakteristik yang ada di lingkungan pendidikan. Hal ini supaya kita dapat mewujudkan pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman guru bangsa yang ada di Indonesia yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu saya mengisi umpan balik melalui Google Formulir yang ada di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.